بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, yang saya hormati pengurus Masjid Jami, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersyukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mencintai beliau dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ilmu fikih ada namanya salatul khauf. Salat khauf atau salat dalam kondisi perang. Ya. Ini ada dalilnya, di antaranya surah An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka walyakhudhu hizrahum wa aslihatahum وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Ayatnya setengah halaman sendiri ini untuk Al-Quran standar Utsman. Nah, Bapak Ibu, salat khauf ya, ini di dalam hadis Nabi ada 7 cara. Ya. Kalau ayatnya tadi sudah kita baca, ya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW ada 7 cara salat khauf. Ya. Kita akan jelaskan 3 cara, karena kita boleh memilih di antara cara yang diajarkan Rasulullah itu, ya, cara apa saja. Boleh cara yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita akan mencoba untuk membahas 3 cara dulu. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, salat khauf ini, ya, dalam kondisi perang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ketika genjatan senjata, artinya musuh tidak dalam kondisi menyerang, ya. Musuh, ya, tidak dalam kondisi menyerang kita. Yang kedua, salat khauf ketika memang perang berkecamuk. Ya. Ya. Ini dibagi 2. Kemudian yang 2 ini juga nanti dibagi lagi. Yang pertama, ketika kaum muslimin sedang dalam genjatan senjata, artinya musuh tidak dalam kondisi menyerang. Ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, musuh berada di arah kiblat. Ya. Yang kedua, musuh berada di arah selain kiblat. Ya. Maka ini pun nanti akan ada perbedaan cara pelaksanaannya. Baik, kita akan mencoba untuk cara ketika musuh berada di arah kiblat dulu. Musuh berada di arah kiblat. Jadi kaum muslimin di sini, ya, kemudian musuh berada di arah kiblat, Bagaimana caranya? Maka al-imam atau imam di sini, ya, salat, ya, posisinya menghadap kiblat, ya, karena musuh tidak dalam kondisi menyerang, musuh tetap berada di dalam kondisi tetap menghadap arah kiblat. Kemudian pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2 shaf, ya. Pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2 shaf. Ada shaf pertama panjang, ya, kalau jumlahnya banyak. Kemudian pasukan kedua ini juga panjang, ya. Ya. Artinya dibikin 2 shaf saja, ya.
Tidak sampai 3 shaf, 4 shaf. Ya. Walaupun jamaahnya itu banyak. Ya. Nah, ketika kaum muslimin ini ya, atau imam kemudian melakukan sholat, ya, ya, imam takbir sebagaimana takbir, kemudian makmum juga sama, ya, membaca Al-Fatihah, membaca surat. Ya. Kemudian imam, ya, misalkan ini tamsilnya, ya, ini sebagai imam. Ya. Misalkan imam ini ruku, ya, maka jamaah shaf pertama dan shaf kedua ini juga sama, ikut ruku. Ya. Kemudian berdiri. Ya. Nah, ketika berdiri ini nanti dibedakan. Ya. Ketika berdiri ini nanti dibedakan. Ya. Imam dan shaf yang pertama, ya, setelah ruku, i'tidal, ya, maka sujud. Ya. Begitu imam sujud, ya, kemudian shaf yang di awal ini sujud, maka shaf yang kedua berdiri. Kenapa berdiri? Menjaga imam dan, ya, shaf yang pertama. Ya, menjaga imam dan shaf yang pertama. Ya, ini sujud, ya, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Nah, kemudian setelah ini, ya, berdiri, ya. Imam berdiri, ya. Kemudian sebelum berdiri, ya, ya, ini kan kondisinya sedang duduk nih, imam dan shaf yang pertama. Maka shaf yang kedua ini menyempurnakan, ya, dia sujud, duduk, kemudian sujud lagi. Nah, setelah itu sama-sama berdiri, ya, sama-sama berdiri. Begitu takbir, Allahu Akbar. Ya, ya. Kemudian setelah berdiri, shaf yang kedua maju ke shaf yang pertama. Jadi tukar tempat nih, ya, tukaran tempat. Ya. Shaf yang kedua masuk ke shaf yang pertama. Shaf yang pertama mundur ke shaf yang kedua. Ya, ini nanti untuk gantian saja, supaya nanti ada sujudnya itu bersama imam, itu aja maksudnya. Nah, setelah imam membaca Al-Fatihah, ya, kemudian membaca, ya, surat, ini salatnya kalau salat zuhur ya bacaannya sir, ya, bacaannya pelan, sebagaimana salat umumnya. Ya. Nah, ini kemudian masuk shaf yang kedua, ya, shaf yang kedua masuk, ya, imam kemudian membaca surat, ya, setelah itu ruku, ya, ruku sama-sama ruku, ya. Kemudian i'tidal sama-sama i'tidal. Shaf yang pertama dan shaf kedua sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah setelah, ya, i'tidal ini gantian shaf yang kedua itu jaga ini. Ya. Jadi imam sujud, ya, kemudian shaf yang kedua juga ikut, shaf yang pertama ikut sujud, duduk, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Ya. Kemudian duduk. Nah, setelah duduk, imam membaca, ya, tasyahud akhir dan seterusnya. Tidak boleh buru-buru salam, tapi menunggu shaf yang kedua. Ya, karena shaf yang kedua sedang berdiri nih. Ya. Kenapa berdiri? Dia yang jagain. Sholatnya sambil membawa, ya, kalau pedang-pedang, tombak-tombak, pistol-pistol dan seterusnya. Ya. Jadi sholat sambil membawa senjata. Ya. Tujuannya itu tadi untuk menjaga, barangkali tiba-tiba musuh menyerang, gitu kan. Ya, maka shaf yang kedua ini siap-siap, ya. Ya. Siap-siap untuk menjaga imam dan shaf yang pertama. Nah, setelah itu shaf yang kedua sujud, kemudian duduk, sujud lagi dan duduk. Ya. Nanti salamnya itu bareng. Ya. Ya. Salamnya itu bareng. Begitu imam salam, shaf yang pertama dan yang shaf kedua ini salam. Selesai cara yang pertama. Ini ketika musuh berada di arah kiblat, ya, berada di arah kiblat. Nah, bagaimana kalau kondisinya musuh berada di arah selain kiblat? Nah, ini juga dibedakan. Ya, ini juga dibedakan caranya. Baik, kita coba. Ya, ini sebenarnya lebih pasnya praktek, tapi tidak apa-apa ya, Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah ada gambaran. Nah, ini cara yang kedua. Ini juga beda. Ketika musuh di arah kiblat, ini imam, ini shaf yang pertama, panjang. Nah, shaf yang kedua ini tugasnya menjaga, tidak ikut sholat, tapi menjaga. Begitu imam takbir,
ya. Shaf yang pertama takbir, baca Al-Fatihah, juga shaf yang pertama, ya. Kemudian terus sampai dapat 1 rakaat. Nah, shaf yang kedua ini jaga ini. Kalau misalkan musuh dari utara, ya, dari selatan, dari timur, ya, maka ini dibagi. Jadi ada, ya, shaf kedua ini menjaga, ya, mengelilingi shaf yang pertama dan juga imam. Jadi menghadapnya, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana, ada juga yang menghadap ke sana, ya, sesuai dengan kondisi atau musuhnya itu berada di arah mana. Ya. Kalau musuhnya di arah sana, ya berarti menghadap ke sana semua. Ya. Jadi imam dan shaf pertama menghadap arah kiblat, shaf yang pertama membelakangi kiblat karena musuhnya berada misalkan di arah, ya, arah sana, sehingga shaf yang pertama itu, ya, menghadap ke sana semua. Maaf, shaf yang kedua itu menghadap ke arah sana semua. Ya. Nah, setelah itu setelah dapat 1 rakaat, ya, maka imam berdiri. Shaf pertama juga berdiri. Nah, ketika berdiri, ini berdiri imam itu lama. Kenapa lama? Karena dia harus nungguin shaf pertama itu menyempurnakan 1 rakaat lagi. Yang salatnya 2 rakaat, Bapak Ibu. Ya, sudah dapat 1 rakaat, kemudian shaf pertama ruku, ya, kemudian i'tidal, dia sendiri. Pokoknya setelah dapat 1 rakaat bersama imam, 1 rakaat keduanya itu adalah menyempurnakan sendiri-sendiri. Ya. Silakan ruku, silakan i'tidal, silakan sujud, duduk lagi, sujud lagi, duduk lagi, baca tasyahud, kemudian salam. Nah, setelah salam, maka pasukan atau shaf yang pertama ini gantian menjaga. Jadi setelah salam mereka itu langsung gantian. Adapun pasukan yang menjaga tadi langsung masuk ke shaf yang pertama. Imam tetap dalam kondisi berdiri. Ini tujuannya untuk nungguin, ya. Nungguin shaf yang kedua atau pasukan yang menjaga tadi, ya, supaya sholat nanti bersama-sama imam, ya. Maka pasukan yang menjaga tadi masuk, ya. Adapun yang sudah salam shaf pertama ini gantian menjaga, ya, sesuai dengan tempat yang tadi ditungguin oleh teman-temannya. Maka masuk dia. Niat, baca takbir, kemudian baca Al-Fatihah, ya, baca surat, ya. Setelah kira-kira selesai, ya, maka imam ruku, Allahu Akbar. Maka diikutin oleh jamaah shaf yang baru ini, ya, ruku. Ya. Kemudian sama, ya, ruku, i'tidal, mengikutin imam sampai sujud, duduk, ya, dan sujud lagi, kemudian duduk lagi. Nah, ketika duduk, imam tidak buru-buru salam, ya, nungguin shaf yang pertama ini, karena shaf pertama ini kan kurang nih, ya, kurang berapa? 1 rakaat lagi. Maka dia berdiri, ya, Pak. Berdiri, baca Al-Fatihah, baca surat, rukuk lagi, i'tidal lagi, kemudian sujud. Duduk, sujud, kemudian duduk lagi. Nah, nanti salamnya imam itu nunggu kira-kira selesai 1 rakaat. Berapa menit sih butuh menyelesaikan 1 rakaat itu? Misalkan 3 menit, maka imam nunggu, duduk dulu dia, ya, sampai kira-kira selesai. Kira-kira misalkan 3 menit, maka nanti salamnya bareng. Imam assalamualaikum, ya, kemudian makmumnya juga ikut assalamualaikum. Ini cara yang kedua kalau musuh berada di arah selain kiblat. Nah, bagaimana kalau kondisinya, cara yang ketiga, musuh dalam kondisi menyerang. Jadi perang berkecamuk nih, Pak. Ya. Nah, ini kemudian dibagi lagi 2. Ya. Kalau bisa menghadap kiblat, maka silahkan menghadap kiblat. Ya. Salatnya tidak berjamaah ini. Karena kan perang di mana-mana, ya, 1 lawan 1 atau 1 lawan 2, gitu kan. Nah, kalau memang kondisinya bisa menghadap kiblat, maka silahkan menghadap kiblat. Kalau kondisinya bisa sujud, bisa rukuk, maka silahkan sempurnakan rukuknya, sujudnya. Ya, tapi kalau tidak bisa, maka cara yang kedua dengan isyarat, ya, dengan isyarat. Ya. Jadi kalau takbir misalkan sambil menyerang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup dengan isyarat saja. Dan itu dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian dibedakan caranya ketika musuh memang dalam menyerang, dalam kondisi
menyerang. Nah, ini kemudian boleh menghadap kiblat, boleh rukuk sujud ketika memang bisa sempurna rukuk sujudnya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya, tidak bisa untuk menghadap kiblat, tidak bisa rukuk, cukup dengan isyarat, ya, isyarat. Ya. Jadi salatnya sambil perang gitu. Maka tidak disyariatkan berjamaah. Itu 3 cara salat khauf yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kita kan dalam kondisi aman, ya. Kita dalam kondisi aman, tetapi ilmu itu perlu dipelajari, ya. Suatu saat bisa jadi kita dalam kondisi perang, maka kita sudah tahu ilmunya. Oh, ternyata ada salat khauf, ya. Salat yang dalam kondisi perang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah sampai kemudian dalam ayat ini tadi yang kita baca, An-Nisa ayat 102, dalam kondisi perang aja tetap disyariatkan berjamaah. Bagaimana dalam kondisi aman, tentu lebih kuat lagi berjamaahnya. Maka ada pendapat mazhab yang mengatakan, oh itu jamaah itu wajib hukumnya. Salat berjamaah itu hukumnya wajib. Walaupun ada juga mazhab yang sunnah muakkadah, ya. Tetapi dalam kondisi genting, dalam kondisi perang saja, Rasulullah tetap berjamaah. Rasulullah itu tetap berjamaah dengan para sahabatnya. Itu dalam kondisi perang, dalam kondisi perang. Ya. Begitulah pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat tentang fikih ini, tentang salat khauf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.